Banyak yang menyembah Allah di masjid, tapi kemudian meninggalkannya. Ini bukan tentang salahnya beragama, tetapi tentang miskinnya makna. Apa bedanya orang yang mabuk agama dengan pemabuk biasa? Mereka sama-sama lari dari realita. Bedanya pemabuk sadar dirinya sakit, sedangkan si mabuk agama mengira dirinya suci. Dan apa yang terjadi ketika kesalehan justru menjadi jerat yang memiskinkan jiwa dan raga? Inilah kegelapan di sebalik cahaya, bahaya mabuk agama yang tidak lagi mengenal batas antara ibadah dan kehancuran batiniah. Berapa jiwa yang kamu selamatkan dengan ibadahmu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Mabuk agama. Bagaimana mungkin sesuatu yang suci justru menjadi racun? Dalam tradisi tasawuf, ini disebut dengan ghaflah, kondisi di mana manusia terlena oleh bentuk ibadah sehingga lupa pada esensi dirinya sebagai khalifah di muka bumi. Ternyata di sini kita diajak untuk melihat bahwa ibadah tanpa kesadaran hakikat hanyalah seperti burung di dalam sangkar emas, indah dipandang tapi tak bisa terbang menggapai langit. Seperti seorang petani yang setiap harinya ia hanya sibuk membersihkan cangkulnya, tapi tidak pernah ia gunakan untuk mencangkul tanah. Ia bangga pada cangkul yang berkilau, tapi lupa bahwa tujuan memiliki cangkul adalah untuk mengolah tanah agar bisa ditanami. Begitulah analogi ibadah tanpa keseimbangan. Alat disucikan, tapi fungsi utamanya diabaikan. Ibadah yang seharusnya membebaskan jiwa daripada miskin spiritual justru bisa menjadi penjara ketika dipraktikkan secara membabi buta. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali telah memperingatkan tentang orang yang rajin sholat tetapi zalim bermasyarakat. Artinya kesalehan ritual tak ada artinya jika tidak diiringi kesalehan sosial. Padahal telah jelas bahwa baginda Nabi kita, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak sebagai makhluk rahmatan lil alamin. Contoh sederhananya, seperti seorang ayah yang mengabaikan tanggung jawab menghidupi keluarganya dengan alasan karena terlalu sibuk beriktikaf di masjid. Padahal dalam hadis sahih, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, cukuplah seseorang disebut berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia beri nafkah. Disinilah kemiskinan multidimensi itu terjadi. Pertama, miskin materi karena mengabaikan kerja dan tanggung jawab duniawi. Kedua, miskin spiritual karena ibadahnya tidak menyentuh hatinya, hanya sekedar memuaskan ego dirinya. Ketiga, miskin akal karena menolak ilmu pengetahuan dengan dalil cukup dengan iman saja. Dan tahukah kamu, di dalam Al-Quran, kata amal saleh, perbuatan baik selalu disandingkan dengan iman. Tapi amal soleh
bukan hanya sholat ataupun berpuasa, karena ia mencangkup menciptakan kebaikan di bumi ini. Berdagang dengan jujur, menjadi seorang ayah yang bertanggung jawab. Sedangkan ritual ibadah hanyalah satu dari 1000 jalan untuk menyembah dan mengesakannya. Syekh Ibnu Arabi, sang guru besar tasawuf, di dalam Fusus Al-Hikam, beliau menulis, Tuhan adalah wujud mutlak. Segala sesuatu selain daripadanya adalah manifestasi daripada nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya, setiap helaan napas, setiap daun yang berguguran, semuanya adalah ayat-ayat Tuhan yang harus dibaca. Orang yang mabuk beragama, mereka hanya sibuk membaca ayat-ayat dalam kitab suci, tetapi buta terhadap makna serta ayat di alam ini. Padahal Al-Quran sendiri telah menyebutkan, kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami di setiap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Surat Al-Fusilat ayat 53. Seorang arif berkata, menyembah Tuhan di masjid itu mudah, tetapi bisakah kamu menyembahnya pada saat mengurus anak yang rewel, atau saat bernegosiasi dengan klien yang keras kepala? Inilah level tertinggi ubudiyah, penghambaan sejati. Melihat setiap detik kehidupan sebagai medan ibadah, setiap nafas sebagai zikir, dan setiap tanggung jawab sebagai amanah ilahi. Jadi pahamilah bahwa ibadah bukanlah pelarian dari tanggung jawab, melainkan jalan untuk menggenapkan tanggung jawab dengan kesadaran ilahi. Dalam filsafat Ibnu Sina misalnya, ada konsep yang disebut wajib al-wujud, wujud yang mesti ada. Tuhan tak bisa dikurung dalam ritual-ritual tertentu. Dia ada dalam setiap partikel ciptaannya. Makanya, ilmu ketuhanan tertinggi adalah melihatnya dalam segala aspek kehidupan, bukan hanya dengan tempat-tempat sakral. Seperti kisah Nabi Khidir alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa gagal untuk memahami tindakan Nabi Khidir karena ia terpaku pada hukum formal syariat. Sementara Nabi Khidir, beliau melihat hikmah ilahi di sebaliknya, hakikatullah. Begitu pula orang yang mabuk agama. Mereka seringkali terjebak pada syariat tanpa memahami hikmahnya. Lalu bagaimana cara untuk membebaskan diri daripada jerat ini? Pertama, muhasabah niat. Apakah ibadahku memperluas rahmat ataukah justru menyempitkan pandangan? Kedua, integrasi ilmu. Mengkaji agama dan ilmu dunia. Ketiga, takziyatun nafs. Membersihkan hati bukan hanya dari dosa, tetapi juga dari kesombongan spiritual. Dan yang keempat, berkarya untuk umat, mengubah energi ibadah menjadi aksi nyata. Jadi, mabuk agama adalah penyakit para pecinta yang tersesat di tengah jalan. Mereka lupa bahwa Tuhan tidak menciptakan manusia untuk menjadi malaikat, tetapi untuk menjadi manusia yang mengolah buminya dengan kesadaran ketuhanan. Seperti kata Syekh Jalaluddin Rumi, engkau bukan tetesan air di lautan, engkau adalah lautan dalam tetesan. Makanya, jadikanlah lautan kesalehan yang terus mengalirkan berkah ke setiap sudut kehidupan, bukan menjadi genangan air yang stagnan dan akhirnya keruh. Tujuan video ini bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk kita renungkan bersama. Karena di sebalik ibadah, di sebalik ritual dalam beragama, ada panggilan untuk menghidupkan kehidupan kita
dengan akhlakul karimah. Lantas, masihkah kita mau mabuk sementara dunia menanti sentuhan ilahi? Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.